Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Pak Hasan, pria tua yang tidak pernah berpuasa namun setelah bermimpi menyeramkan dan menakutkan, kini ia mulai insyaf dan ikut berpuasa. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Hasan. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai pekerja keras, seorang petani yang setiap harinya menghabiskan waktu di sawah dan ladang. Sejak muda, hidupnya telah terbiasa dengan kerja keras, berjemur di bawah terik matahari, dan berjuang untuk menghidupi keluarganya. Namun, ada satu hal yang membedakannya dari kebanyakan orang di desa itu, ia tidak pernah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ia tidak mengenal agama, tetapi karena baginya, bekerja adalah ibadah yang sesungguhnya. Apa gunanya menahan lapar jika aku harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga? Begitulah alasannya selama bertahun-tahun. Ia meyakini bahwa selama ia berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti orang lain, dan tetap bertanggung jawab dalam pekerjaannya, itu sudah cukup. Keyakinannya ini semakin kuat seiring bertambahnya usia, dan tak ada satupun orang yang bisa membujuknya untuk berubah. Namun, sebuah peristiwa di suatu malam mengubah segalanya. Di penghujung usianya, di saat ia mulai menikmati masa tuanya, Pak Hasan mengalami mimpi yang begitu nyata, begitu mengguncang, hingga ia terbangun dengan tubuh gemetar dan peluh membasahi wajahnya. Mimpi itu seakan datang sebagai peringatan, sebagai tanda bahwa waktu baginya mulai menipis. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang bisa menghentikannya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pak Hasan lahir dan besar di desa yang sama sejak kecil. Hidupnya tidak mudah. Ia kehilangan ayahnya sejak kecil, membuatnya harus bekerja sejak usia belia untuk membantu ibunya mencari nafkah. Di usia 12 tahun, ia sudah terbiasa mengangkat cangkul, menanam padi, dan menggembalakan sapi orang lain dengan bayaran sekadarnya. Kehidupan keras yang dijalaninya membentuk prinsip hidupnya, bahwa kerja keras adalah segalanya, dan ibadah adalah sesuatu yang tidak selalu harus dilakukan di dalam masjid. Tuhan lebih melihat usaha kita daripada sekadar ritual, begitu pikirnya. Karena itu, sejak kecil hingga usianya menginjak 70 tahun, ia tak pernah sekalipun berpuasa di bulan Ramadan. Ketika orang-orang di desanya sibuk dengan ibadah tarawih dan sahur, ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun pagi-pagi buta, menyiapkan alat-alat pertaniannya, lalu berjalan ke ladang. Di siang hari saat orang lain menahan lapar dan haus, ia tetap bekerja, tetap minum air dari kendi, tetap mengunyah makanan dengan tenang. Banyak yang menegurnya, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Puasa itu buat kalian, bukan buat saya." Hingga suatu malam, mimpi itu datang. Pak Hasan bermimpi berada di sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang pekat. Ia mencoba berjalan, tetapi kakinya terasa berat. Ia merasa seperti berada dalam kehampaan, seakan terjebak di suatu tempat yang tak dikenalnya. Ia memanggil-manggil nama istrinya, anak-anaknya, tetapi tidak ada yang menjawab. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya, membuatnya berkeringat meski dalam mimpi. Kemudian, dari kejauhan, muncul sebuah cahaya. Cahaya itu semakin terang, semakin dekat, hingga akhirnya membentuk sebuah pintu raksasa. Pintu itu tidak seperti pintu biasa. Pintu itu seakan terbuat dari sinar matahari, begitu menyilaukan tetapi juga memancarkan kehangatan yang aneh. Pak Hasan mendekati pintu itu dengan langkah hati-hati. Ketika ia hendak menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara menggema, begitu dalam, begitu menggetarkan. "Hasan,
Mengapa kau tidak pernah berpuasa? Pak Hasan terdiam. Dada berdegup kencang. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu muncul begitu saja dari segala arah, seakan-akan berasal dari tempat yang lebih tinggi, dari entitas yang tidak bisa ia lihat tetapi bisa ia rasakan keberadaannya. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba tubuhnya ditarik ke dalam suatu tempat yang berbeda. Ia kini berada di sebuah padang pasir yang luas. Matahari bersinar terik, lebih panas dari yang pernah ia rasakan di dunia. Ia merasa seperti terbakar, seperti tubuhnya mulai meleleh oleh panas yang menyengat. Ia berteriak, tetapi suaranya seperti menghilang di udara. Kakinya terasa lemas, ia jatuh berlutut, merasakan setiap detik penderitaan yang tak tertahankan. Di saat ia hampir kehilangan harapan, sebuah tangan terulur dan menariknya ke tempat yang lebih teduh. Saat ia melihat ke atas, seorang lelaki berjanggut putih dengan wajah bercahaya menatapnya penuh kasih. "Hasan, kau masih punya waktu. Gunakanlah sebaik-baiknya." Pak Hasan terbangun dengan napas tersengal. Hatinya bergemuruh. Ia mengingat setiap detail mimpinya. Ia merasa seakan-akan benar-benar berada di tempat itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah itu hanya mimpi biasa? Ataukah itu adalah peringatan dari sesuatu yang lebih besar? Sejak malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan, sebuah suara di hatinya yang terus-menerus mengingatkannya akan mimpi itu. Ia tidak bisa mengabaikannya. Ia merasa seakan telah diberikan kesempatan kedua, dan ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Esok paginya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Hasan bertekad untuk berpuasa. Ia tidak tahu apakah ia mampu. Tubuhnya sudah tua, kebiasaannya sudah terbentuk selama puluhan tahun. Tetapi ia merasa harus melakukannya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia tebus, sesuatu yang harus ia jalani sebelum waktunya habis. Namun, keputusannya tidak mudah diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Tetangga dan keluarganya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Pak Hasan yang selama ini dikenal keras kepala dalam urusan agama kini berubah. "Pak Hasan, serius nih? Bapak kan gak pernah puasa seumur hidup," kata seorang pemuda di warung kopi. "Iya, Pak. Apa gak berat mulai sekarang?" tanya yang lain. Pak Hasan hanya tersenyum. "Aku merasa ini saatnya. Aku harus menjalankannya." Hari-hari pertama berpuasa menjadi ujian berat bagi tubuh tuanya. Rasa lapar yang selama ini tidak pernah ia rasakan di bulan Ramadan kini menghantam dengan begitu dahsyat. Tetapi tekadnya tidak goyah. Ia berjuang melewati siang dengan kesabaran, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang luar biasa. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Ketika siang semakin terik, tubuhnya mulai melemah. Ia yang biasanya kuat bekerja seharian, kini harus menahan diri agar tidak tumbang. Anak-anaknya yang melihat keadaannya mulai khawatir. "Pak, mungkin lebih baik Bapak berbuka saja. Bapak kan sudah tua," kata anak sulungnya, Rahmat, dengan nada cemas. Pak Hasan menggeleng. "Tidak, Nak. Aku ingin menyelesaikannya. Aku tidak ingin mengulang kesalahanku lagi." Perubahan Pak Hasan tidak hanya mengejutkan keluarganya, tetapi juga warga desa. Mereka mulai melihatnya lebih sering ke masjid, beribadah dengan khusyuk, dan bahkan mulai menghafal doa-doa yang dulu jarang ia ucapkan. Beberapa orang masih skeptis, menganggap ini hanya fase sementara. Namun, waktu membuktikan sebaliknya. Suatu malam, saat sholat tarawih, Pak Hasan menangis terseduh di sudut masjid. Imam dan beberapa jamaah mendekatinya. "Kenapa menangis, Pak Hasan?" tanya seorang pemuda. Pak Hasan mengusap air matanya. "Aku menyesal. Begitu lama aku menyia-nyiakan waktu.
Aku takut Ramadan ini adalah yang terakhir bagiku. Kata-katanya membuat hati semua orang tersentuh. Mereka yang dulu meragukannya kini melihat ketulusan dalam dirinya. Hari demi hari berlalu, dan Ramadan hampir mencapai akhirnya. Pak Hasan yang kini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, tubuhnya juga semakin lemah. Pada malam takbiran, ketika suara beduk menggema di seluruh desa, Pak Hasan duduk di teras rumahnya, menatap langit penuh bintang. Aku akhirnya memahami, Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus. Ini perjalanan jiwa, perjalanan yang seharusnya kutempuh sejak dulu, gumamnya pelan. Malam itu, ia tidur dengan senyum di wajahnya. Namun, esok pagi, ketika anak-anaknya hendak membangunkannya untuk sholat Idul Fitri, mereka mendapati tubuhnya tak lagi bernyawa. Pak Hasan telah pergi, dengan damai, setelah menyelesaikan perjalanan spiritualnya yang penuh makna. Desa kecil itu berduka, tetapi juga merasa terinspirasi oleh kisahnya. Ramadan tahun itu, banyak orang yang mulai merenungi hidup mereka, teringat akan perjalanan Pak Hasan yang akhirnya menemukan cahaya di penghujung usianya. Namanya dikenang sebagai seseorang yang telah kembali ke jalan yang benar, meski terlambat, tetapi dengan hati yang penuh ketulusan. Hidup memang penuh misteri, dan hidayah bisa datang kapan saja, bahkan di saat-saat terakhir. Kisah Pak Hasan mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.